Allah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan, maka balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Sampai detik ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di awal bulan Sya'ban tanggal 7. Mudah-mudahan Allah izinkan kita nyampai ke bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, yaitunya bulan Ramadan nantinya insyaallah. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita persiapkan menjelang memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah? Tentu diantaranya adalah tidak lain dan tidak bukan membiasakan, melatih diri kita lahir dan batin, lahiriah, jasmaniyah dan rohaniyah, agar nanti tak kala kita masuk di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Makanya baginda Rasul menjelang Ramadan, terhibnya Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan pertama sekali adalah berbanyak ibadah puasa. Berpuasa diperbanyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'ban kulluhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban itu semuanya, kulluhu, kecuali illa qalil, sedikit saja yang tidak. Sedikit itu menjelang akhir-akhir di Sya'ban itu. Jadi kata Aisyah, Aisyah adalah orang yang terdekat dengan Rasul, sahabat dekat dengan Rasul, tetapi Aisyah jauh lebih dekat dengan baginda Rasul.
Maka beliau menyatakan kana yasumu Sya'ban kulluhu. Jadi Nabi Muhammad itu biasa berpuasa di bulan Sya'ban tersebut seluruhnya. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Jadi ada pengecualiannya. Seluruhnya itu maksudnya bukan total semuanya, tapi hampir-hampir semuanya. Karena ada bahasanya illa, ada pengecualian. Fama ra'aitu ya Rasulullah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamakmal siyamu syahrin illa Ramadan. Jadi aku melihat, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa secara sempurna selain bulan Ramadan, yaitunya di bulan Sya'ban. Nah, kalau di bulan Ramadan itu total semuanya dari 1 Ramadan sampai akhir. Nah, sementara di bulan Sya'ban itu hampir-hampir semuanya. Paling 7 hari menjelang Ramadan. Tapi tidak semuanya. Nah, oleh sebab itu, maka amalan yang terbaik di bulan Sya'ban tersebut adalah menurut amalan sunnah Rasulullah biasa berpuasa di bulan Sya'ban tersebut. Yang kedua yaitunya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban? Senang dan suka karena di bulan Sya'ban tersebut diangkatnya catatan amal ibadah seseorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita mendengar informasi di tengah masyarakat, catatan amal lawat dibawa kepada Allah, menghadap kepada Allah, ya, itu di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, pada bulan itu kata Rasul, turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Ada turfa', jadi diangkat, dibawanya amal ibadah, catatan amal ibadah seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Rasul, aku lebih suka, lebih senang, tak kala ayrfa'al amali, amal ibadahku, catatan amal ibadahku dibawa menghadap kepada Allah, ana shaimun, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Jadi kan enak, tak kala ada laporan kita itu baik semua, itu kan bagus itu, ketimbang di hadapan Allah laporan kita tidak baik atau kurang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan berpuasa di bulan Sya'ban agar hal-hal yang baik nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitunya perbanyak amalan amal soleh di bulan Sya'ban tersebut. Apakah tilawah Al-Quran, apakah bangun malam itu maksudnya salat tahajud dan salat sunnah lainnya. Kadang nonton bola kita kan biasa bangun tengah malam itu. Masa ibadah yang akan membuat kita itu selamat di akhirat tidak mau kita melaksanakannya, kan rugi sangat kita. Oleh sebab itu, maka tak kalah di bulan Sya'ban tersebut Rasulullah menganjurkan kepada umat agar memperbanyak amalan amal soleh, apakah tilawah Al-Quran, bersedekah, berinfak, berwakaf, dan salat sunnah lainnya. Konsep orang tauhid itu adalah laksanakan yang wajib,
perbanyak yang sunnah. Itu konsep tauhid itu. Perbanyak yang sunnah. Yang wajib tidak perlu diperbanyak lagi, karena cukup 5 waktu saja. Ditambah nanti sesat pula. Maka laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Oh, ternyata yang sunnah itu sangat hebat dalam pandangan Allah. Kadang dalam pandangan kita biasa-biasa saja. Kan sunnah wah, ndak ada, kan ndak ada dosa doh. Nah, itu kurang pas itu pemahaman itu. Jadi pengertian sunnah, kalau di karajuan berpahala, ditinggalkan marugi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Itu yang sunnah. Contoh siapa yang memelihara mayuhafidha, siapa yang memelihara arba'a raka'atan, 4 rakaat qablal zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur, ba'da zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah hindarkan dari siksaan api neraka. Sampai itu mau kasihnya salat sunnah. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Kan sampai itu. Siapa yang menjago, yang membiasakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah hindarkan dari sentuhan api neraka. Akan merugi kalau enggak. Itu salah satu contoh baru. Yang kedua, contohnya kata Rasul, siapa yang memelihara man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, yang memelihara 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu sunnah itu. Jadi nggak ada amalan sunnah itu yang tidak bermanfaat, malahan besar manfaatnya dalam pandangan Allah. Contoh yang lain, salat tahajud kan sunnah itu, malam sepertiga, maqamam mahmuda, Allah akan angkat derajat seseorang itu kepada tempat yang terpuji. Contoh yang lain, salat sunnah sesudah wudu, dialog Rasul dengan Bilal bin Rabah. Ya Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang engkau kerjakan kok latadangah suruh sandalmu di surga? Tidak ada yang istimewa ya Rasul, kecuali siap berwudu, ambo salat sunnah 2 rakaat, siap wudu salat sunnah 2 rakaat, siap wudu salat sunnah 2 rakaat. Amalan salat sunnah wudu mengantarkan kepada surganya Allah. Masya Allah, kan luar biasa itu. Terakhir contohnya amalan salat sunnah, siapa yang salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, khairum minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnahnya. Apalagi kalau salat subuhnya. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu perbanyak amalan salat sunnah. Laksanakan yang wajib, perbanyak amalan salat sunnah. Itu konsep orang tauhid itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir juga kesempatan bagi kita atau bagi kaum wanita yang seandainya ada tinggal di Ramadan kemarin, mengqadha, mengganti. Makanya sering diingatkan oleh guru-guru kita, buya-buya kita, ulama kita, jalla masuk Ramadan mereka baru takana. Yang kemarin itu kalau ada tinggal itu hutang, wajib qadha, tidak ada mainnya itu. Makanya Allah menyampaikan, wa man syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang ada di antara kalian di bulan itu, menetap dia, mukim dia, maka dia hendaklah berpuasa. Wa man kana maridan au ala safarin, jika dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dalam perjalanan jauh, boleh babuko, boleh dilapian puasa tu, faidatum min ayamin ukhar, nanti diganti di hari yang lain. Itunya tu, diqadha, dibayar. Jangan sampai tidak. Jadi kalau seandainya kita ada sakit,
atau kita dalam musafir, kaum wanita mungkin ada halangan dalam 1 bulan Ramadan kemarin, tinggal puasa kita mungkin 1 hari, 2 hari, 1 pekan diqadha, maka kesempatan mengqadha itu yaitunya di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu maka mari kita siapkan ilmu, siapkan diri kita, amaliyah kita dalam rangka kita memasuki bulan yang penuh maghfirah dari Allah. Jadikanlah bulan Sya'ban sebelum Ramadan ini sebagai bulan latihan. Kan ada juga yang beranggapan Ramadan itu bulan latihan. Itu kurang pas itu. Malah tidak benar. Kalau Ramadan latihan, besok kita jam 8 pagi kita akan ada lomba. Jam 7 pagi itu kita latihan. Ya kena kita. KO kita. Pasti tidak menang itu. Kapan latihan itu? 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, tahunan sebelum hari H itu. Jadi latihan itu sebelum, bukan di saat. Maka harus cerdas di dalam beribadah dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kekuatan keistiqomahati menjalankan ketaatan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim